Beberapa bulan ke belakang gua rasa salah satu perkembangan yang cukup pesat itu perkembangan AI itu sendiri. Karena gua masih ingat gitu ya, jadi di awal tahun 2024 ataupun pertengahan 2024, di zaman itu belum ada AI yang canggih banget gitu ya, yang bahkan bisa ngoding, kita bahkan bisa lepas tangan segala macam, itu masih belum ada. Cuman sekarang ini gua harus jujur ke teman-teman, ini gua mau sharing juga menurut gua pandangannya seperti apa. Nah, sekarang gua rasa ini ada sedikit perubahan gitu ya, terutama untuk programmer ini sendiri, dan ini gua rasa sangat-sangat mempengaruhi pekerjaan teman-teman di masa depan. So ya langsung aja kita bahas ke videonya. Oke, jadi beberapa bulan yang lalu, lebih tepatnya sorry gua potong dikit dulu teman-teman. Banyak dari kalian yang ternyata belum subscribe. Untuk bikin video ini gua beneran riset dan coba berkali-kali berjam-jam. Jadi gua mohon dukungannya biar konten kayak gini terus ada dan bisa lanjut terus. Simpel aja, cukup subscribe channel ini. Terima kasih. 2024 akhir ataupun pertengahan tuh ada salah satu website gitu ya. Nah, ini namanya Devin. Devin AI ini itu diklaim sebagai the first software engineer pada masa itu. Nah, ini banyak orang yang mempertanyakan gitu ya di masa itu karena menurut mereka ini kok kelihatannya malah kayak scam gitu ya. Karena ya, itu sangat limited banget aksesnya dan orang belum bisa nyoba. Salah satu fitur yang diunggulkan pada saat waktu itu adalah dia itu udah lumayan autonomous teman-teman. Misalnya teman-teman pengen buat satu fitur gitu ya, nah nanti si Devin ini dia udah bisa bikin function-function apa aja yang diperluin, terus dia bisa pecah-pecah fungsinya juga ke banyak file, lalu dia gabungin lagi, ya jadi gabungin untuk fitur tersebut dan ya teman-teman tinggal terima beres aja dari si Devin AI ini. Nah, pada saat waktu itu, ya seperti yang gue bilang sebelumnya, itu dianggap scam dan ya nggak masuk akal gitu ya pada saat waktu itu kalau kita bisa segampang itu autonomous terkait coding. Nah, semuanya terlihat mustahil gitu ya, hingga salah satu hal yang besar gitu muncul yaitu AI code editor. Nah, jadi di sini ya gue inget banget pada saat waktu itu ya salah satunya yang memprakarsa ya Cursor ini. Nah, dia buat AI code editor yang literally udah ada di dalam code editornya itu sendiri. Jadi kalau sebelumnya teman-teman nanya tentang pemrograman gitu ya, teman-teman harus buka ChatGPT terlebih dahulu ataupun buka Gemini. Nah, setelah ada kursor ini kebiasaannya menurut gua udah lumayan berubah dan ini lumayan hype banget pada saat itu buat programmer karena teman-teman bisa langsung chat gitu ya dengan ya chat apapun modelnya misalnya seperti Claude ataupun OpenAI itu teman-teman bisa langsung akses melalui si kursor ini. Nah, ini kalau coba teman-teman lihat gitu di contohnya misalnya add a deep field to track tree traversal deep. Nah, ini dia otomatis nanti akan jalanin dan ini ngasih saran gitu ya, saran secara kodenya itu gimana. Nah, bagusnya kursor ini sendiri itu sebenarnya karena dia punya banyak konteks ya. Nah, untuk konteks yang gua maksud di sini itu sebenarnya simpel aja. Jadi teman-teman sebenarnya kalau pengen debug gitu ya secara simple, itu teman-teman biasanya diminta untuk nyertain kodenya teman-teman, oke. Awalnya sebelum ada kursor ini sendiri ya, teman-teman tentunya harus ngelakuin semua halnya itu secara manual. Soalnya kalau sebelumnya teman-teman punya sebuah kode gitu ya, ataupun ya teman-teman punya sebuah file yang teman-teman pengen tanyakan ya, teman-teman harus copy semuanya terlebih dahulu, terus teman-teman paste ke ChatGPT ataupun Gemini. Nah, setelah itu baru teman-teman nunggu hasilnya dan teman-teman kembaliin lagi. Jadi copy lagi dari ChatGPT ataupun Gemini-nya, teman-teman kembaliin lagi ke code editor teman-teman pakai. Nah, proses ini pada akhirnya yang diselesaikan sama kursor itu sendiri, teman-teman. Jadi teman-teman cukup tanya aja langsung dari kursornya, oke. Jadi teman-teman tanya nanti dia bisa ngambil langsung isi dari filenya itu sendiri. Jadi dia ngambil semuanya dan dia akan langsung jawab pertanyaannya sesuai dengan konteks sebelumnya. Jadi itu akan mereka ambil semuanya terus akan menjawab pertanyaan sesuai yang teman-teman tanyakan. Nah, pendekatan yang dipilih kursor ini sebenarnya udah sangat banyak gitu ya mengatasi masalah-masalah programmer di luar sana ataupun ini bisa kita bilang mengurangi pain point dari setiap programmer. Terbukti kursor di sini dapat pendanaan itu sangat banyak ya. Dan ya menurut gua karena peluangnya ini juga bagus ya, bagus juga buat mereka gitu akhirnya dapat pendanaan dan kedepannya juga bisa expand bukan cuman AI code editor aja misalnya. Nah, ini karena pasarnya udah mulai banyak dan
mulai dari sini sebenarnya kita udah lebih mudah gitu ya untuk programming. Nah, selain kursor itu sendiri sebenarnya ada juga misalnya kayak Try ini. Try katanya di bawahnya dari ByteDance langsung ataupun dari TikTok langsung. Nah, ini kurang lebih kalau teman-teman lihat sebenarnya ya mirip seperti kursor. Mereka di sini sama-sama di pasar yang sama ya. Jadi karena mereka AI code editor, ya ini tentunya ada ataupun berkompetisi di pasar yang sama. Nah, yang membedakan sebenarnya ya cuman pricing aja gitu ya. Jadi kalau Try ini lebih murah hitungannya dibandingkan dengan harga dari kursor itu sendiri. Try ini sendiri itu udah lebih mengedepankan lagi untuk inklusivitas. Jadi siapapun orang itu bisa lebih bebas untuk pakai, cobain yang free misalnya. Karena dia batasannya itu sangat rendah. Ya kalau teman-teman pengen upgrade ya tentunya bisa lihat yang untuk paket Pro itu cuma $3 aja per bulan dan menurut gua ini lebih murah jauh emang dibandingkan dengan kursor. Selanjutnya kita pindah ke web generator juga sebenarnya teman, ini bukan AI code editor gitu ya. Ini lebih tepatnya lebih mirip ke ya web generator dan ini juga bisa otomatis. Jadi di sini gua yang pernah gua pakai gitu ya. Selain gua pernah pakai kursor dan Try itu tadi, gua pernah pakai Bolt di sini dan gua pernah pakai yang namanya Lovable, teman-teman. Oke, jadi 2 ini pernah gua pakai. Nah, untuk Bolt ini sendiri menurut gua juga ya ini cukup keren gitu ya. Bolt dan Lovable ini cukup keren karena dia bisa langsung ngehasilin dari awal sampai akhir. Contohnya di sini gua nyuruh Bolt untuk buat website landing page sederhana yang multi bahasa. Jadi dia support untuk bahasa Inggris dan bahasa Indonesia dan ya gua jelasin juga untuk isi kontennya itu kayak gimana. Terus gua pengen ngebantu UMKM di Indonesia itu menggunakan AI. Nah, dia udah bisa otomatis, teman-teman. Oke. Jadi dia otomatis buat filenya. Oke, dia juga otomatis jalanin, terus dia juga bisa otomatis deploy. Jadi kurang lebih untuk sistemnya dari Bolt ini itu mirip seperti Devin ya. Gua pribadi gak pernah pakai Devin, tapi kenapa kok gua bisa bilang ini mirip ataupun sama gitu ya. Jadi di awal-awal untuk Devin AI itu sendiri gua ngeliatin gitu ya video demonya yang ditunjukin sama developernya dan ya kurang lebih cara kerjanya itu juga mirip dan Devin pada saat waktu itu juga mengharapkan kalau dia juga bisa sampai deploy ya. Dia bahkan ke VPS kalau di waktu itu. Nah, kalau di sini kita sekarang deploy-nya ke Netlify. Nah, ini kerennya adalah setelah teman-teman buat misalnya seperti ini gitu ya, teman-teman bisa edit juga by the way. Terus teman-teman bisa update lagi ke Netlify-nya. Nah, ini teman-teman langsung udah selesai deploy. Nah, ini website gua. Jadi ini udah bisa langsung diakses gitu ya di internet dimanapun teman-teman bisa akses. Ini teman-teman tinggal ganti domainnya, terus teman-teman ya tinggal ganti beberapa hal misalnya di sini yang bisa diganti dan ini juga bisa diganti langsung dari Bolt-nya itu sendiri. Di sini gua juga akan tunjukin untuk kursor gua gitu ya. Jadi sebelumnya gua tunjukin untuk yang Bolt, di sini gua tunjukin untuk yang kursornya. Jadi kalau di kursor sebenarnya gampang aja, teman-teman tinggal buka bagian chatnya aja. Nah, teman-teman bisa langsung edit di sini gitu ya. Misalnya teman-teman mau ganti apa ataupun ya pengen tambahin sesuatu, tombol misalnya ataupun hal yang lain, teman-teman bisa langsung edit aja dari sini. Nah, ini kalau teman-teman lihat gitu ya, jadi gua sebelumnya buat terlebih dahulu untuk boilerplate, tuh gua pengen ngasilin beberapa website ke depannya. Nah, website yang ada di deskripsi yang teman-teman bisa akses, gua biasanya pakai itu untuk upload hasil dari N8N gitu ya, ataupun ya produk-produk lain. Nah, itu sebenarnya udah setengahnya, pun ya gue bisa bilang 60% lah ya. 60%-nya itu pakai AI, teman-teman. Jadi hampir keseluruhan dari website ini itu pakai AI, teman-teman. Dan ya mayoritas AI yang gua pakai itu biasanya auto suggestion. Baru kalau misalnya ada error, gua tanya ke chatnya itu sendiri. Nah, untuk auto suggestion-nya ini sendiri sebenarnya udah sangat bagus. Bahkan gua pakai under the hood di sini gua teknologinya pakai Supabase dan ya dia udah bisa langsung nyaranin sesuai dengan apa yang ada di dokumentasi dari Supabase itu sendiri. Misalnya seperti ini, gua misalnya langsung aja enter. Nah, dia udah bisa langsung ngasih suggestion-nya, teman-teman. Jadi ya segampang itu zaman sekarang. Kalau teman-teman gak punya dasar untuk ngoding, teman-teman bisa ngoding aja pakai AI dan teman-teman udah bisa dapetin hasilnya langsung. Nah, ini yang menurut gua sangat bahaya ke depannya untuk programmer karena penggunaan AI ini sangat membantu tentunya dan kita ketemu lagi aja di video selanjutnya. Gua akan
jelasin gitu ya, apakah ini emang berbahaya buat programmer dan gimana kira-kira kalau teman-teman pengen ngatasin AI ini. Terima kasih telah mengikuti video ini sampai selesai. Kalau teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, subscribe untuk update informasi, tips, trik, dan proyek menarik lainnya berkaitan dengan AI. Gua Ferdi, bye.